Nah, satu, dua, tiga. Akuntansi harus beretika. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Diskat, diskusi singkat. Pada hari ini saya Afif Suryarenggana sebagai host dan rekan saya bernama Fadila Rizkinanda. Halo Mbak, sehat? Halo, ya Mas Afif, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada diskusi hari ini kita akan membahas mengenai etika profesi, di mana kita semua tahu bahwa etika itu adalah norma atau kaidah yang dijadikan pedoman oleh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, di mana banyak yang beranggapan bahwa etika dan akhlak itu sama. Nah, menurut Mbak Fadila nih, apakah benar nih isu tersebut antara etika dan akhlak itu adalah sama? Nah, oke. Kalau menurut saya sendiri ya Mas, akhlak dan etika itu berbeda. Kalau akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dimana itu dalam menentukan nilai baik atau tidaknya sesuatu itu didasarkan pada Al-Quran dan hadisnya. Dan itu sudah bersifat mutlak atau bersifat universal dan tidak bisa diganggu gugat ya. Sedangkan Hmm. etika itu bersumber dari pemikiran diri sendiri, dari renungan filosofis yang pada intinya itu berasal dari akal pikiran dan hati nurani seseorang, dan dari pemikiran tersebut kemungkinan akan dipengaruhi mungkin akan adanya adat istiadat, budaya, dan pengaruh sekitarnya. Dan tidak semua itu bisa diterima oleh kalangan yang lain. Gitu, Mas. Oh, berarti ini udah jelas ya, ada letak perbedaan bahwa akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sifatnya itu mutlak, sedangkan etika itu dari manusianya ya, dari akal dan Ya, pikiran kita tingkatnya. Di mana ya. ini dua hal ini berkesinambungan sehingga menimbulkan atau bisa juga dikaitkan terhadap etika profesi, di mana etika profesi ini membantu para pekerja-pekerja di sana untuk tetap profesional dalam melakukan kegiatannya. Karena pada saat ini kita lebih fokus nih Mbak gitu, dalam membahas akuntansi gitu ya. Dan saya pun juga mahasiswa dan sekarang lagi menempuh jenjang pendidikan S1 akuntansi. Nah, Mbak yang sebagai sudah seorang pekerja nih gitu atau yang lebih banyak mengetahui tentang akuntansi, menurut Mbak seorang akuntansi itu bisa menaungi profesi apa aja sih? Oke, kalau untuk sementara ini Mbak itu sebagai profesi akuntan internal. Jadi Mhm. Mbak bekerja di salah satu perusahaan atau entitas atau kepengurusan profesi akuntan. Jadi di suatu perusahaan. Jadi kalau profesi akuntan itu ada 4, Mas. Mhm. Ada di akuntan publik, profesi akuntan publik. Kalau semisal Mas Afif nanti berminat di akuntan publik, berarti nanti berkesinambungan sebagai konsultan atau audit eksternal. Kalau semisal Mas Afif menyukai akuntan yang bekerja pada instansi pemerintahan, nanti Mas Afif ambil aja profesi akuntan pemerintah. Kalau semisal lagi mau jadi guru atau dosen bisa ke profesi akuntan pendidik. Dan terakhir itu adalah akuntan internal, yaitu seperti Mbak ini bekerja pada suatu perusahaan. Kalau Mas Afif sendiri mungkin kan ini sebagai mahasiswa ya, yang mungkin nantinya akan menjadi seorang profesi akuntan. Nah, kira-kira nanti Mas Afif berminat ke profesi akuntan yang mana nih? Apakah Kalau saya kayaknya lebih ke arah politik atau konsultan aja deh. konsultan ya? Berarti Iya, termasuk dalam akuntan publik ya? Oke. iya. Dalam gini Mas, dalam pelaksanaan sebagai profesi akuntan itu tidaklah mudah, pastinya ada kode etik. Mungkin sebagai mahasiswa, Mas Afif sudah pernah belajar mengenai kode etiknya itu. Nah, kira-kira Mas tahu nggak nih kode etik sebagai seorang akuntan yang baik itu gimana?
Kalau dari yang saya pelajari gitu ya Mbak ya, itu terdapat 8 kode etik. Yang pertama itu ada integritas. Itu bersangkutan dengan suatu kejujuran ya dalam melakukan suatu profesi akuntan. Lalu ada mandiri, dalam ini itu adalah berdiri sendiri. Lalu ada rahasia, di mana seorang akuntan itu harus mampu menjaga kerahasiaan informasi kliennya. Kemudian juga seorang akuntan itu harus bekerja sesuai dengan standar teknis yang telah diberlakukan sesuai dengan perusahaan masing-masing. Dan seorang akuntan itu juga harus objektif, tidak boleh dalam pengaruh apapun, terutama dalam pengambilan keputusan atau beropini ya. Lalu seorang akuntan juga harus bertanggung jawab, terutama terhadap opini yang mereka buat. Lalu juga harus kompeten dan hati-hati nih saat melakukan pekerjaan, karena itu kita harus teliti banget ya, terutama dalam transaksi, jangan sampai ada kesalah saji yang terjadi. Lalu sebagai akuntan tentunya kita akan harus adanya kepentingan publik di situ. Kita bekerja juga untuk masyarakat banyak, tidak untuk diri sendiri. Jadi menurut saya itu yang saya pelajari mengenai kode etik. Jadi, cuman masalahnya itu adalah Mbak, menjadi seorang akuntan yang berkode etik itu tidaklah gampang. Pasti Ya, kan juga resikonya tinggi ya. Yang saya pelajari itu udah banyak tuh, ada ancaman kepentingan pribadi, ada ancaman telaah pribadi, ada ancaman advokasi, ada ancaman intimidasi gitu. Nah, Mbak itu sebagai seseorang yang sudah bekerja sebagai akuntan itu gimana tuh Mbak ketika Mbak mendapatkan ancaman-ancaman tersebut, penanganannya itu seperti apa Mbak? oke. Selama saya melakukan sebagai atau profesi akuntan ya, selama saya bekerja itu ada pengamanan. Nah, yang pertama itu adalah pengamanan yang diciptakan oleh pribadinya sendiri. Dari pribadinya sendiri, terus ada dari pengamanan dari undang-undang atau pemerintahan. Yang kedua ada pengamanan dalam lingkungan kerja, seperti SOP yang baik dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, adanya persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menjadi anggota profesi. Jadi mungkin kalau misal kita menjadi profesi akuntan, kita mungkin sering ikut seminar akuntansi atau mungkin melanjutkan atau berlatih kursus lah ke tempat yang lebih baik gitu. Kemudian persyaratan pendidikan berkelanjutan juga. Dan terakhir itu adalah standar profesi. Standar profesi itu adalah tuntutan bagi kita untuk mencari tahu standar profesi apa yang ada dalam perusahaan itu. Jadi kita harus belajar tentang standar yang ada di perusahaan yang waktu kita bekerja. Gitu. Seperti itu sih Mas sebenarnya pengamanannya. Pengamanannya ya. Jadi Mas Afif nggak perlu khawatir atas ancaman tersebut karena kita kan sudah berpedoman pada kode etik. Nah, jadi tidak perlu khawatir lagi akan ancaman tersebut. Misal di dalam perusahaan itu mesti akan adanya ancaman godaan itu. Misal ada godaan, ada bujukan juga, terus ada kepentingan keuangan juga nanti akan ada di dalam suatu perusahaan. Ketika kita bekerja mesti ada hambatan atau ancaman seperti itu. Ya, gini, kalau sudah jadi akuntan nih, misal Mas Afif sudah jadi akuntan, ada orang yang mau memberikan hadiah. Apakah Mas Afif itu mau menerima hadiah tersebut sebagai mungkin Mas Afif sudah jadi akuntan, dikasih hadiah dengan cuma-cuma lah. Itu responnya Mas Afif gimana nih? Kalau saya nanti sebagai akuntan gitu ya, dalam menerima hadiah yang saya pelajari itu adalah itu tergantung pada nominal yang akan kita terima. Jika nominal itu masih di batas wajar, misalnya mungkin tidak puluhan juta atau ratusan juta, seperti bingkisan buah mungkin atau parcel makanan, saya bisa menerima hadiah tersebut. Tapi kalau misalnya hadiah itu sudah
nominalnya sudah tidak normal, seperti yang saya katakan tadi, atau kita dapat 1 unit mobil, atau dapat 1 unit rumah, itu alangkah lebih baiknya kita menolak hadiah tersebut. Karena itu akan, apabila kita terima ya, itu tuh akan mempengaruhi terhadap penilaian orang terhadap kinerja kita, apakah kita tuh objektivitas apa tidak. Karena sebagai seorang akuntansi, kita juga harus memperhatikan penampilan ya, dan itu terutama dalam penerimaan hadiah. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya seorang akuntan itu bertanggung jawab terhadap opininya. Sedangkan yang klien, mereka bertanggung jawab terhadap laporan keuangan pada perusahaan mereka masing-masing. Seperti itu, Mbak. Iya, ya sih benar sih harus berpatokan kembali lagi kepada kode etik seorang akuntan ya pastinya. Gitu. Iya. Nah, yang lebih menariknya itu, Mbak, itu etika itu dinamis ternyata. Dia bisa mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi dia tidak kaku, malah dia fleksibel gitu. Dan itu yang kita sering sebut dengan istilah iklim etika ya, di mana itu terjadi sebuah perubahan etika dalam suatu entitas atau perusahaan. Nah, kira-kira dalam menghadapi iklim etika ini ada nggak sih, Mbak, program-program yang mungkin bisa kita gunakan nih dalam menghadapi iklim etika itu? Oke, saya pernah membaca Mas dalam satu buku ya, itu program dalam menjalankan iklim etika itu ada 2. Yang pertama adalah program compliance, yang kedua adalah program integritas. Program compliance itu merupakan program yang menekankan tindakan yang melawan hukum melalui peningkatan pemantauan, pengawasan, serta memberikan hukuman bagi pelanggar. Sedangkan program integritas itu adalah menghidupkan nilai-nilai organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang beretika baik dan untuk menanamkan rasa akuntabilitas bersama di antara pegawai. Nah, dalam pendekatan organisasi program integritas ini bersifat lebih luas, lebih dalam, lebih sulit dari program compliance. Bisa program integritas itu bisa dikatakan lebih luas karena pendekatan ini berupaya untuk memungkinkan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab. Kemudian program integritas bisa dikatakan lebih dalam karena program integritas itu mencakup etos dan sistem operasi dari organisasi dan anggotanya, terus nilai-nilai yang mereka pedomani, cara berpikir dan tindakan atau perilakunya. Gitu. Dan program integritas itu juga dikatakan sulit. Sulitnya itu karena membutuhkan upaya secara aktif untuk mendefinisikan tanggung jawab dan aspirasi yang menjadi bagian dari pedoman etika organisasi tersebut. Gitu. Di dalam 2 program ini mungkin kalau dulu saya sebagai mahasiswa pernah mendengar program ini ya, mungkin Mas Afif juga pernah belajar tentang 2 program ini. Lah, saya mau menanya nih, menurut Mas Afif dari 2 program ini mungkin ada kendala. Lah, kendalanya itu mungkin seperti apa, Mas? Kalau dari yang saya pelajari dan saya dengar dari Mbak gitu ya. Maaf ya, saya pertama dalam program compliance itu memiliki keterbatasan di mana dalam pelaksanaannya itu tergantung hukum negara di mana perusahaan itu beroperasi seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata, dan program compliance itu sangat menekankan bahwa bagi pelanggar harus ada sanksi ya, bukan sanksi. Sehingga di sini terlihat jelas ya adanya suatu paksaan gitu untuk mengikuti suatu aturan. Sedangkan program integritas memang programnya itu mendidik dan membuat orang itu menjadi integritas, tetapi tidak ada kepastian dalam program ini bahwa seseorang itu
akan berintegritas. Karena sistem ini adalah mendidik ya. Jadi belum tentu yang dididik itu terdidik seperti itu. Sehingga ketidakpastian ini akan memberikan pilihan yang sulit nih bagi pihak manajemen atau manajer dalam memilih karyawannya. Apakah harus memilih yang berpotensi bagus atau kinerja yang bagus, namun tidak berintegritas, atau mereka yang biasa saja dalam kinerjanya tapi mereka berintegritas. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau menurut saya itu dalam menggunakan program ini dalam suatu perusahaan, lebih baiknya menggunakan keduanya aja. Karena di masing-masing program itu memiliki keterbatasan. Jika suatu perusahaan itu menerapkannya dengan dua program itu, mungkin nih dalam program compliance memiliki keterbatasan A, kemudian akan ditutupi oleh program integritas. Jadi bisa seimbang. Begitu juga sebaliknya ketika program integritas itu memiliki keterbatasan, akan ditutupi juga dengan program compliance tersebut. Jadi sama-sama saling menutupi dan saling melengkapi gitu. Oh begitu ya Mbak. Jadi mungkin itu merupakan solusi yang baik ya untuk menindaklanjuti ketidakpastian dan juga melanjuti adanya paksaan dari suatu produk compliance gitu ya. Iya, benar sekali, Mas. Gini Mbak kan udah bekerja nih sebagai akuntan internal tadi ya katanya. Bagi-bagi pengalaman dong Mbak. Ada nggak sih kayak contoh-contoh atau kejadian di mana ada pelanggaran kode etik gitu dalam suatu pekerjaannya gitu? Oke, sebelum saya menjadi akuntan yang sekarang ini, dulunya saya pernah bekerja di suatu koperasi ya, di suatu koperasi kecil atau perorangan. Di situ saya hanya sebagai admin prosesnya aja. Admin proses juga pernah, admin penagihan juga pernah. Jadi di dalam suatu perusahaan tersebut, di salah satu yang pernah saya ikut kerja, itu dalam perusahaan itu hanya ada 7 orang. Itu terdiri dari manajernya, ada analis kreditnya atau bagian administrasi, kepala administrasinya itu, ada admin proses, admin penagihan, marketing, dan ada kolektor. Dan juga OB, kan ada 7 ya. Jadi di situ ada saling keterkaitan. Yang terutama itu bagi marketing dan analis kredit, karena itu yang paling utama, karena tujuan perusahaan itu kan untuk mencapai laba. Nah, mencapai laba atau penghasilannya itu dengan menambah anggota untuk masuk ke koperasi tersebut. Jadi ceritanya gini, seorang marketing, setiap marketing kan mesti kan dari manajemen ada target nih dari perusahaan. Nah, targetnya segini, kamu harus mencapai segini. Dengan perolehan nasabah segini, harus cair segini. Kalau semisal tidak sesuai dengan target, maka akan berpengaruh pada gaji marketing. Gitu. Jadi, kalau dia lebih penjualannya, maka akan ditambahkan gajinya. Tapi kalau kurang, itu akan mengurangi gajinya. Sedangkan analis kreditnya itu juga memiliki tanggung jawab untuk mendongkrak penjualan penambahan nasabah untuk koperasi tersebut. Nah, di sini ada kesalahan kode etik dari segi marketingnya, karena ada desakan dari manajemen harus harus sekian, harus target. Nah, gitu. Jadi dari desakan tersebut ada muncul penyimpangan. Karena di suatu perusahaan itu hanya 7 orang aja, dan itu saling dekat ya, karena sudah lama kerja di situ, jadi saling berkaitan kayak teman sendiri, udah dekat pokoknya, ngobrol-ngobrol juga dekat. Jadi ada penyelewengan. Mungkin seorang marketing itu meminta kepada bagian analis kreditnya, Bu An, saya dibantu, kalau bahasa Jawanya ya, saya dibantu untuk merealisasikan ini saya jamin kok akan nasabahnya baik, terus kondisi rumahnya baik. Padahal
di situ ada sedikit penyelewengan yang biasanya tidak bisa ter-ACC karena mungkin bagian analis kreditnya sudah tahu ya, karena ada target juga analis kreditnya, juga marketingnya, mungkin ada rasa pekewoh atau bahasanya kalau bahasa Jawanya pekewoh ya, eee, maka itu dibantu. Karena mungkin pikirannya analis kredit dengan marketing, "Oh ini ada bagian admin penagihannya kok, ada kolektornya." Jadi kalau semisal terjadi kemacetan, mereka akan membantu. Tapi di dalam, peng-ACC-an produk yang seharusnya itu tidak sesuai dengan standar pada perusahaan, gitu. Hmm. Sedikit cerita itu sih, eee eee, Berarti menurut gini Mas ya Mbak Afif ya, nih apa namanya, ya? berarti dalam kasus ini pihak marketingnya itu melakukan ancaman kepentingan pribadi ya, begitupun juga sama pihak kepala administrasinya kan, Iya dalam iya mengejar target seberapa yang harus dicapai demi kebutuhan gajinya ya, karena itu iya berpengaruh banget kinerjanya terhadap gajinya, seperti itu ya Mbak ya? iya, ada desakan seperti itu karena mungkin sudah berkeluarga ya. Jadi kalau semisal tidak target kan otomatis kan, gajinya kan akan turun. Jadi kemungkinan ya itu, terjadi penyimpangan itu. Tapi tidak hanya untuk kepentingan pribadi juga, itu karena ada seperti yang tadi udah dijelaskan Mas Afif tadi kan ada ancaman advokasi. Ancaman Hmm. advokasinya itu dalam kasus ini, seorang analis kredit dan juga sebagai kepala administrasi juga mempromosikan marketing ini, membuktikan kepada manajemen bahwa orang ini bisa berjualan gitu. Tapi, kepala administrasi tidak menghiraukan yang seharusnya dia lakukan tuh yang benar itu seperti apa. Jadi ada penyelewengan di situ. Terus ada juga ancaman kedekatan. Mungkin kalau di dalam suatu perusahaan sudah lama bekerja sama ya, maksudnya dalam suatu lingkup perusahaan, mesti, sudah dekat, sudah sering cerita-cerita itu, mungkin itu juga menjadi ancaman, kayak merasa iba. Mungkin ada cerita-cerita yang menyedihkan atau mungkin membuat iba, jadi mungkin saling berkaitannya itu, dan itu menjadi, dampak dari, eee saling kedekatan itu sih. Wah, berarti ternyata dalam prakteknya juga masih banyak ya ancaman-ancaman yang terjadi. Tapi Iya ya dari yang saya harapkan gitu, dan mungkin juga Mbak Fadila juga berharap bahwa bagi kalian yang menonton video ini untuk mulai mengenyampingkan gitu apa saja ancamannya, mulailah untuk bertindak jujur karena iya, benar semuanya itu. sudah ada pengamanannya gitu kan. Jadi kita mulailah ya semuanya itu dari diri kita sendiri gitu. Sehingga nanti akan menyebar ke orang lain gitu. Sehingga bisa membentuk lingkungan kerja ya, lingkungan kerja yang baik seperti itu. Iya, benar. Nah, Karena, sikap itu dari diri sendiri. Kalau misal kita, ya. mudah terpengaruh oleh orang lain ya otomatis ya kita juga akan, ngikut alurnya. Kalau itu baik kan nggak apa-apa, kalau itu, buruk kan ya juga menyusahkan juga kan ya. Jadi dari Iya. diri kita sendiri aja, gitu. Oke Mbak, wah udah nggak nyangka ya ada berapa menit ya udah berlalu. Terima kasih Iya. banyak nih Mbak atas waktu luangnya nih untuk kita mendiskusikan mengenai etika profesi. Semoga apa yang kita sajikan pada diskusi ini bisa membantu para penonton semua ya untuk tetap pada etikanya saat melakukan Ya. profesi dan jauhilah segala ancamannya. Mari kita berperilaku yang baik dalam berprofesi dan menjaga keprofesionalitasan kita, terutama di bidang akuntansi ya. Iya, Karena bidang benar. akuntansi itu godaannya lumayan cukup Ya, besar luar gitu. biasa, Mas. Oke, terima kasih kepada Mbak Fadila dan juga pada para penonton yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti diskusi singkat kita pada hari ini. Saya sebagai host mundur pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.
Iya, Mbak. Hmm. Udah, langsung convert deh. Nggak, saya.